Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-31. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Oki Dwi Hatmanto OFM dan Romo Santono Situmorang OFM yang didampingi oleh Diakon Guido Ganggus. Dan diiringi oleh kor dari lingkungan Santo Robert Bellarmino dan petugas tata tertib dari lingkungan Santo Nikodemus. Selama misa berlangsung, umat dimohon untuk menonaktifkan semua alat komunikasi dan mengikuti arahan petugas tata tertib. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berlutut untuk mendoakan doa sembah sujud dan doa di depan salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan takkan menyesatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita mulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 322. Jangan tinggalkan daku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh dariku, bersegeralah menolong aku ya Tuhan penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini kami dari novisiat full tim datang ke gereja ini. Bersama dengan saudara-saudari sekalian, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah, atas segala berkat yang kita terima dari Tuhan, khususnya selama 1 pekan ini. Juga dalam kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin.
entah pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam masyarakat, tetapi juga pemimpin di dalam keluarga-keluarga kita. Saudara-saudari, supaya kita semakin pantas merayakan Ekaristi ini, maka mari kita mengawalinya dengan mengungkapkan pertobatan kita. Kita mengakui dosa-dosa kita, menyesalinya, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami melurkan diri
Dalam perayaan Ekaristi ini kita mengucap syukur atas ulang tahun ke-18 untuk Sebastian. Kiranya ia diberikan umur yang panjang, sukses dalam pendidikan dan sehat selalu. Kita juga berdoa mohon rahmat dan kerahiman Tuhan untuk saudara-saudari yang sudah dipanggil Tuhan, para pastor dan bruder OFM yang sudah wafat, Ibu Natalia Mimi yang wafat 6 bulan yang lalu, Felicia Julia yang wafat 3 tahun yang lalu, Cecilia Leong Yanti yang wafat 5 tahun yang lalu, Yohana Eugenita yang wafat 30 tahun yang lalu, dan Petrus Lim Kong Kian yang wafat 31 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hanya berkat rahmat-Mu umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu telah membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar.
atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu, bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa,
Berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Pada hari Misa hari Minggu ke-31 ini, Misa yang jam 8 ini, yang di depan ada 3 orang. Dan ini memang tepat sekali. Karena apa? Karena khotbah yang saya bawakan ini memang diinspirasi dari Injil. Dan Injil hari ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya serta orang-orang yang hadir, tetapi yang dibicarakan adalah tentang para pemimpin agama. Maka khotbah saya ini adalah khotbah untuk para pemimpin agama, untuk saya sendiri, untuk Romo Santono, dan untuk Diakon Guido. Bapak Ibu silahkan menyimak dan nanti baru terakhir kita memetik pelajaran bersama-sama. Romo Oki, Romo Santono, dan Diakon Guido. Berdasarkan Injil hari ini, godaan terbesar sebagai pemimpin agama itu ada 2. Ya, ada 2. Umat saya ada di sana, jadi harus begini. Yang pertama adalah kemunafikan. Dan yang kedua adalah obsesi mencari penghormatan untuk diri sendiri. Romo Oki, Romo Santono, dan Diakon Guido, mari kita lihat yang pertama, kemunafikan. Injil tadi, dalam Injil Tuhan Yesus mengingatkan
tentang ahli-ahli Taurat yang dikatakan begini, mereka lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu turuti. Mengapa? Mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya pada bahu orang lain. Nah, jadi seringkali pemimpin-pemimpin agama kita ini bersikap munafik, menjelaskan tentang peraturan-peraturan, ini boleh, ini tidak boleh, tetapi sendiri kadang-kadang sulit melakukan. Mengajarkan tentang hari Jumat Agung itu wajib pantang dan puasa, karena kami sudah 17 tahun ke atas, maka wajib puasa. Tapi setelah upacara Jumat Agung, disediakan snack oleh panitia, dengan santai dan tenang makan, tambah lagi. Padahal waktu sebelumnya sudah diingatkan, hari Jumat itu wajib pantang dan puasa. Gitu ya. Jadi seringkali begitu pemimpin-pemimpin agama itu. Mengajarkan banyak hal, pinter, khotbah pinter, tapi ketika melaksanakan bisa jadi banyak jatuh bangunnya. Godaan yang kedua adalah obsesi mencari penghormatan sendiri, untuk mencari penghormatan dan penghargaan. Jadi segala sesuatu dilakukan harusnya untuk Tuhan, tetapi hati kecilnya seringkali merampas apa yang sebetulnya menjadi hak Tuhan. Kalau dalam Injil contohnya adalah ini. Semua pekerjaan mereka yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang, suka duduk di tempat terhormat, suka mendapatkan penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Itu satu jabatan yang tinggi sebagai guru gitu ya. Bisa jadi juga para pemimpin agama, Romo Oki, Romo Santono, Diakon Guido, jatuh dalam hal ini, yaitu mencari nama sendiri, mencari penghormatan sendiri. Makanya kalau selesai misa kemudian disebut, wah Romo tadi misanya bagus sekali, kenapa syahdu? Kok syahdu? Ya saya sampai tidak sadar, tahu-tahu sudah komuni. Wah tadi khotbahnya bagus Romo, terima kasih ya. Nah, kemudian saya biasanya hidungnya bisa dimasuki mentimun gitu ya, karena kemudian sombong. Gitu ya. Itulah saudara-saudari, godaan sebagai pemimpin agama. Kiranya godaan ini juga bukan hanya untuk kami, untuk Romo Oki, Romo Santono, dan Diakon Guido. Godaan ini juga bisa jadi menghinggapi kita, karena apa? Dua godaan ini ujung-ujungnya adalah kesombongan. Sementara kalau kesombongan ini tentu bisa saja menghinggapi kita semua. Contoh, misalnya berkaitan dengan kemunafikan, banyak hal ya. Kalau misalnya pejabat ya, ada masalah, pimpinan presiden mau datang, maka jalan-jalan kemudian diperbaiki. Karena apa? Presiden mau datang, bukan karena untuk kepentingan rakyat. Ada kasus stunting, ada banyak yang kelaparan bahkan sampai meninggal. Diberitakan, oh enggak ada, itu hanya kekurangan makanan. Memperhalus bahasa. Bisa jadi kita juga sering melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian berkaitan dengan mencari penghargaan atas diri sendiri, ya tentu saja ini juga bisa jadi sering kita alami. Siapa yang tidak ingin dihormati? Siapa yang tidak ingin dihargai?
Sehingga misalnya ada undangan kondangan, ada undangan resepsi pernikahan, siapa yang datang dengan baju seadanya? Pasti tidak. Pasti ingin kalau tidak bisa merias diri ya pergi ke salon. Kalau tidak kuat pergi salon, mengetok pintu tetangga, minta tolong diriaskan. Pasti kita semua ingin menunjukkan bahwa kita cantik, kita tampan. Kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa. Kita ingin menunjukkan bahwa kita ada pada status sosial yang tinggi. Apakah itu salah? Tidak. Menjadi salah ketika kemudian jatuh pada kesombongan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan tentang dua godaan besar itu kepada kami, tetapi juga semoga menginspirasi untuk saudara-saudari semua. Dan apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi tips yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa terhindar dari dua godaan itu, kemunafikan dan penghormatan diri yang berakhir pada kesombongan. Tipsnya adalah kerendahan hati. Maka Tuhan tadi mengatakan, siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Injil, saudara-saudariku, adalah ajaran tentang kerendahan hati. Maka mari, kalau kita adalah pengikut Kristus yang menjadikan Injil sebagai pegangan hidup, kita sedang belajar tentang kerendahan hati. Mari kita belajar di sekolah kerendahan hati, sekolahnya Tuhan Yesus ini. Kita sedang belajar kerendahan hati. Janganlah kita belajar kesombongan di sekolah kerendahan hati. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat surga dulu sih. Saudara-saudari, Kristus bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Marilah pada hari ini kita mohon kepada Allah yang Maha Tinggi, yang berkenan mengangkat dan menyayangi kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi gereja, khususnya para pemimpinnya. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja sehingga mereka dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaruan dan perdamaian bagi dunia di zaman ini. Tuntunlah juga gerejamu agar semakin menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan. Ya Bapa, pimpinlah mereka agar selalu mengutamakan keadilan, martabat manusia, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para wartawan, surat kabar, televisi, dan radio.
Ya Bapa, tuntunlah para wartawan agar lebih mengutamakan pewartaan kebenaran daripada popularitas atau sensasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kelompok umat Kristiani termasuk kita di sini. Ya Bapa, dampingilah kami untuk selalu jujur dan setia satu sama lain. Murnikanlah persatuan dan keakraban di antara kami, agar kami tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan, namun saling menerima serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah asal dan tujuan hidup kami juga bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-18 Saudara Sebastian. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur yang panjang, kesuksesan dalam pendidikan, dan semoga apa yang ia harapkan Engkau kabulkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para arwah, para pastor dan bruder OFM, Ibu Natalia Mimi yang wafat 6 bulan yang lalu, Felicia Julia yang wafat 3 tahun yang lalu, Cecilia Ling Yanti yang wafat 5 tahun yang lalu, Yohana Eugenita yang wafat 30 tahun yang lalu, Petrus Lim Kongkian yang wafat 31 tahun yang lalu. Semoga karena kerahiman-Mu serta karena sakramen baptis yang mereka terima, Engkau pun mengganjari mereka di dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam roh dan kebenaran, oleh Dia yang telah menjadi jalan kami kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Doalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga kurban ini menjadi persembahan suci bagimu dan melimpahi kami dengan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama Rasul Paulus dan para Rasul, bersama Santo Fransiskus, Santa Clara, Santo Antonius dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu, ya Tuhan, ada sukacita berlimpah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sudah Engkau segarkan dengan sakramen surgawi. Semoga daya kuasa-Mu makin bertambah dalam hidup kami, agar dengan bantuan-Mu kami dipersiapkan untuk menerima anugerah yang dijanjikan dalam sakramen ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman periode 4 dan 5 November 2023. 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan diumumkan untuk pertama kalinya. 1. Saudara Mikael Febrianto Manik dari lingkungan Santo Yohanes, wilayah Santo Fransiskus Asisi dengan Saudari Debbie Delaria dari Depok. 2. Saudari Maria Elfriza Yovena Genewa dari lingkungan Santa Teresia, wilayah Santa Agata dengan Saudara Yohanes Andika Sunaryanto dari Paroki Santo Yakobus Bantul. 3. Saudara Rian dari lingkungan Santo Yakobus, wilayah Santo Stefanus dengan Saudari Febrina dari Depok. 4. Saudara Timothy Widianto Cahyadi dari lingkungan Santa Clara, wilayah Santa Brigita, dengan Saudari Natasia Florentina Tejo Wahyono dari Paroki Santo Inigo Dirjo Dipuran, Surakarta. 5. Saudara Christian William dari lingkungan Santa Claudia, wilayah Santo Alfonsus, dengan Saudari Angela dari Bogor. Diumumkan untuk kedua kalinya, Saudara Matius Wayan Yoga Pratama dari lingkungan Santa Maria Immaculata, wilayah Santo Gregorius, dengan Saudari Cecilia Meiliana Sutanto dari Gereja Santo Yakobus Paroki Kelapa Gading. Bagi yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan mereka, dimohon agar melaporkan ke pastor paroki. 2. Paguyuban Lansia Simeon Hana mengadakan rekoleksi pada hari Selasa 7 November pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang di ruang JJ Rosen dengan tema bagaimana memaknai kehidupan dan kematian dalam terang iman Katolik seturut teladan Santo Fransiskus. 3. PDPKK mengadakan misa adorasi pada hari Jumat 10 November pukul 7 malam di ruang Roma. 4. Terima kasih partisipasi umat Santo Paulus dalam penggalangan dana untuk Ayo Sekolah sebesar Rp14.985.000. Informasi lebih lanjut dan kegiatan lainnya dapat dilihat atau dibaca di papan pengumuman. Laporan penerimaan kolekte. 1. Misa Krisma hari Sabtu 28 Oktober sebesar Rp8.830.200. 2. Misa hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 Oktober dan 29 Oktober sebesar Rp40.211.000. Tertanda Dewan Keuangan Paroki. Pekan depan merupakan hari Minggu biasa ke-32. Demikian pengumuman pekan ini, terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih,
Mulai dari kemarin sore sampai nanti sore, Romo Santono akan maraton misa. Mengapa dia maraton misa? Mari kita dengarkan apa alasannya. Ini bukan khotbah yang kedua ya, bukan seperti itu. Romo Oki dan juga Saudara Guido, Bapak Ibu, Opa Oma yang juga di depan saya mesti juga disapa. Lalu kemudian juga kita semua umat Santo Paulus yang hadir dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dari tempat ini saya mohon pamit, saya mohon izin karena saya mendapatkan SK ataupun penugasan yang baru, yakni mendampingi para postulan di Keuskupan Ruteng Manggarai. Seperti itu. Maka saya akan pindah dan saya akan berangkat besok pagi. Ya, kita mainnya kilan seperti itu. Lalu yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Anton, Romo Agung, juga Romo Oki, juga Saudara Ogi atas kebaikan, atas teladan, atas segala hal yang saya terima, dan juga atas bimbingan yang mereka sampaikan, yang mereka ajarkan kepada saya selama saya mendapatkan tugas di novisiat dan juga di Paroki Santo Paulus Depok. Yang ketiga, terima kasih juga kepada DPP, DKP, Ketua Wilayah, Ketua Lingkungan, dan juga seluruh umat atas segala hal yang baik yang saya terima. Saya sungguh merasakan sangat banyak hal yang baik yang saudara-saudari berikan kepada saya selama saya menjalani tugas di novisiat dan juga di Paroki Santo Paulus Depok. Semoga Tuhan yang baik juga senantiasa memberkati saudara-saudari, dan saya mohon doa supaya saya senantiasa setia dalam tugas-tugas saya yang baru, dan mari kita saling mendoakan. Amin. Jalan-jalan ke Depok Lama. Jangan lupa mampir berdoa ke gereja Santo Paulus. Mulai berkurang cakepnya ya. Iya. Saya akan ulang sekali lagi. Jalan-jalan ke Depok Lama. Jangan lupa mampir berdoa di gereja Santo Paulus. Dari dalam hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih kepada saudari-saudara. Mana cakapnya? Semoga dimanapun kita berada, Allah Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari, karena Romo Santono meminta doa-doa kita, maka mari kita berdoa 3 kali Salam Maria, khususnya untuk perjalanan Romo Santono besok pagi. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga perayaan Ekaristi berjalan dengan lancar. Saudara-saudari, perlu diketahui ini ada misdinar-misdinar baru dan 2 diantaranya adalah dari Kompak Disabilitas. Jadi gereja selalu terbuka kepada siapa saja yang mau melayani, sebagaimana sabda Tuhan hari ini. Maka apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan atau apapun yang bisa kita lakukan bagi gereja, itulah pelayanan kita. Semoga semua yang kita lakukan bagi gereja bukan cara kita untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melayani. Dan supaya kita semakin bisa menjadi orang-orang yang rendah hati dan siap melayani, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan setia membimbing, melindungi, dan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.